Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Muhammad Deni Arif Hidayatullah bersama rekan saya Maulita Mega Lestari. Di sini kami akan menerangkan tentang manajemen kinerja internasional. Pengertian: apa kinerja? Derajat atau tingkat dengan seorang karyawan berlakunya pengetahuan, keterampilan, dan upaya untuk pekerjaan ditugaskan kepadanya dan hasil dari aplikasi tersebut merupakan hasil perilaku terhadap harapan, tujuan, dan syarat serta ketentuan khusus yang sesuai. Kedua, apa manajemen kinerja asing? Manajemen kinerja asing adalah proses yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan kinerja anak perusahaan individu terhadap target dan tujuan yang jelas. Cerita dan Sison 1993 menekankan 4 sub-proses. Pertama, menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap unit, departemen, dan setiap individu karyawan. Kedua, standar pengaturan dan kriteria pengukuran untuk mengevaluasi setiap jenis. Ketiga, monitoring dan review kemajuan ke arah tujuan. 4. Menggunakan hasil dari proses review untuk memperkuat perilaku karyawan, keinginan melalui imbalan, diferensial, dan mengidentifikasi kebutuhan. Variabel yang mempengaruhi kinerja asing: pertama, sifat tugas. Kedua, paket kompensasi. Ketiga, dukungan dari kantor pusat. Keempat, lingkungan di mana kinerja terjadi. Kelima, penyesuaian budaya individu dan anggota keluarga yang menyertainya. Kinerja dapat dilihat sebagai kombinasi dari beberapa variabel seperti motivasi, kemampuan, kondisi kerja, kejelasan tujuan dan peran, dan harapan. Faktor-faktor berikut dan hubungan mereka mempengaruhi penilaian kinerja ekspatriat. 3 kategori indikator kinerja. 1. Trait berdasarkan tujuan lembut, gaya kepemimpinan, kemampuan interpersonal, dan lain-lain. 2. Perilaku berdasarkan goal konstektual, mencoba untuk memperhitungkan faktor pertimbangan yang dihasilkan dari situasi di mana kinerja terjadi. 3. Berdasarkan hasil atau hard goal, sasaran terukur dan dapat diukur secara langsung, seperti Return on Investment atau ROI, pangsa pasar, dan sebagainya. 3 kategori indikator kinerja. 1. Trait berdasarkan tujuan lembut, gaya kepemimpinan, kemampuan interpersonal, dan lain-lain. 2. Perilaku berdasarkan goal konstektual, mencoba untuk memperhitungkan faktor pertimbangan yang dihasilkan dari situasi di mana kinerja terjadi. 3. Berdasarkan hasil atau hard goal, sasaran terukur dan dapat diukur secara langsung, seperti Return on Investment atau ROI, pangsa pasar, dan sebagainya. 4. Perspektif kritis pada kinerja organisasi yang mungkin bertindak sebagai dasar untuk kriteria kinerja yang efektif. 1. Perspektif keuangan, LT dan ST perspektif keuangan. 2. Perspektif bisnis internal, produksi dan statistik operasional. 3. Perspektif pelanggan, retensi pelanggan dan kepuasan. 4. Inovasi dan perspektif pembelajaran, belajar dan tumbuh atau human resource terhadap manfaat perusahaan. Manajemen kinerja terdiri kegiatan human resource seperti menilai kinerja,
memberikan umpan balik dan menggunakan data penilaian untuk beberapa tujuan. Apa yang dibutuhkan adalah bahwa PM harus dilembagakan menjadi sebuah sistem. PMS kemudian melibatkan 7 langkah berurutan. Langkah ke-1, hapus kriteria kinerja individu dan standar yang terkait dengan pekerjaan atau peran dan yang dikomunikasikan secara jelas pada awal periode penilaian. Langkah kedua, pelatihan yang memadai dan komunikasi bagi semua pihak. Langkah ketiga, pengukuran berkelanjutan dan umpan balik. Langkah keempat, kegiatan pembangunan terjadi melalui periode penilaian dalam rangka untuk memperbaiki kinerja yang buruk dan untuk membangun kinerja yang baik. Langkah kelima, penilaian kinerja berdasarkan hasil pekerjaan terkait dan perilaku, bukan karakteristik pribadi. Langkah keenam, atribusi kinerja yang baik atau buruk untuk memperbaiki penyebab dengan jelas dan langsung komunikasi dua arah mengenai aspek baik dan buruk dari kinerja. Langkah ketujuh, perumusan rencana untuk memperbaiki kinerja yang buruk dan untuk membangun kinerja yang baik di masa depan.